Halo Sobat Pintar, welcome to Meranggi Channel. Dalam kesempatan kali ini, Mimin akan membahas tentang video pembelajaran tematik kelas 5 sekolah dasar, yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran 2. Bagi kalian yang baru bergabung di Meranggi Channel, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Bagi kalian yang sudah subscribe, Mimin ucapkan terima kasih. Mari kita langsung saja ke video pembelajarannya. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu kakek Husin akan dapat bernapas lagi dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi, pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Gejala awal penyakit asma berupa 1. Batuk terutama pada malam atau dini hari. 2. Sesak napas. 3. Napas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan napasnya. 4. Rasa berat di dada. 5. Dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi 1. Serangan batuk hebat. 2. Sesak napas yang berat. 3. Napas tersengal-sengal. 4. Sianosis, kulit kebiruan, yang dimulai dari sekitar mulut. 5. Sulit tidur, posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. 6. Kesadaran menurun. Apa penyebab penyakit asma? Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi, pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Apa yang terjadi pada organ pernapasan penderita penyakit asma? Pada organ pernapasan penderita penyakit asma terjadi penyumbatan saluran pernapasan. Apa gejala awal penyakit asma? Gejala awal penyakit asma adalah batuk terutama pada malam atau dini hari, sesak napas, napas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan napasnya, rasa berat di dada, dan dahak sulit keluar. Bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? Kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat meliputi serangan batuk hebat, sesak napas yang berat, napas tersengal-sengal, sianosis, kulit kebiruan, yang dimulai dari sekitar mulut, sulit tidur, posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk, dan kesadaran menurun. Mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan? Pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan karena bisa mengancam jiwa penderita. Bagaimana posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat? Posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat adalah dalam posisi duduk. Adakah anggota keluargamu atau orang di sekitarmu yang menderita asma? Jika ada, siapa namanya? Jawabannya sesuaikan dengan keadaan keluargamu. Jika tidak ada, cukup isi jawaban dengan tidak ada. Jika ada, tuliskan ada dan tuliskan nama si penderita. Kamu telah mengetahui salah satu penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan.
Carilah informasi mengenai penyakit lain yang berhubungan dengan organ pernapasan, misalnya influenza, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Carilah informasi mengenai penyebab, gejala, dan pengobatannya. Tuliskan informasi yang kamu peroleh dalam bentuk bagan atau peta pikiran. Hasil kegiatan ini akan kalian presentasikan pada pembelajaran 5. Seperti contoh berikut ini. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. In fact, Kakek Husin mempunyai cucu laki-laki seumuran Edo bernama Dani. Edo dan Dani sering bermain bersama. Siang itu mereka bermain menggunakan bola kecil. Setelah bermain, Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng-topeng itu adalah properti tari. Ternyata, kakek Husin dahulu seorang penari. Banyak tarian ditarikan menggunakan properti. Salah satu jenis tari menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai namanya, penari tari topeng menggunakan topeng. Gambar berikut ini menunjukkan salah satu contoh tari topeng. Penari pada gambar sedang menarikan tari klono topeng. Adakah tari lain menggunakan properti? Perhatikan beberapa gambar berikut yang menunjukkan gerak tari menggunakan properti. Amatilah gambar dua tarian di atas. Tuliskan nama-nama properti yang dipakai pada gambar tarian itu. Amatilah gambar dua tarian di atas. Tuliskan nama-nama properti yang dipakai pada gambar tarian itu. Nama properti yang digunakan pada tari piring. Piring. Nama properti yang digunakan pada tari rangguk ayak. Rebana. Apa yang dimaksud properti tari? Properti tari adalah peralatan yang digunakan untuk melengkapi penampilan atau pementasan tari. Benda apa yang dapat digunakan menjadi properti tari? Benda yang dapat digunakan menjadi properti tari disesuaikan dengan tari yang dibawakan, seperti properti tari pada tari piring dan rebana pada tari rangguk ayak. Apa dasar pemilihan suatu benda digunakan sebagai properti tari? Dasar pemilihan suatu benda digunakan sebagai properti tari adalah kebutuhan atau penunjang suatu tarian. Apa fungsi properti tari? Fungsi properti tari melengkapi penampilan agar tari tampak lebih menarik. Lihatlah pertunjukan tari menggunakan properti. Kamu dapat menonton langsung atau dari rekaman dalam VCD. Bisa juga kamu menonton di YouTube. Setelah menonton, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa nama tari yang kamu tonton? Dari daerah mana tarian tersebut? Benda apa yang digunakan sebagai properti? Menurutmu, sesuaikah properti yang digunakan? Lakukan kegiatan berikut. Carilah berbagai gambar tari daerah yang menggunakan properti. Carilah dari surat kabar, majalah, atau internet. Fotokopilah atau cetaklah gambar yang kamu dapat, lalu tempelkan pada buku gambar atau kertas HVS, karton yang kamu jilid jadi satu. Berilah keterangan nama tari, daerah asal, dan properti yang digunakan. Presentasikan clipping kamu pada pembelajaran 5. Dari kegiatan membuat clipping tersebut, bersama teman-teman sekelasmu pilihlah salah satu tari daerah menggunakan properti. Belajarlah menarikan tarian tersebut, mintalah bimbingan kepada guru tari di sekolahmu, lakukan latihan dengan bersungguh-sungguh. Di akhir tahun kalian dapat mementaskan tarian tersebut. Apa akibatnya jika kamu menderita penyakit pada pernapasan? Jika menderita penyakit pernafasan tentunya akan sangat tersiksa.
Orang menderita penyakit pernafasan akan sulit bernafas hingga mengalami kesulitan tidur. Selain itu juga akan rentan dengan pencetus alergi seperti udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Oke sobat pintar, itu tadi video pembelajaran tematik kelas 5 tema 2 subtema 2 pembelajaran 2. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan bagikan ke media sosial kalian, supaya teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Mari kita berbagi ilmu pengetahuan dan hal-hal seru lainnya untuk menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di video selanjutnya.